Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misuki Awanda dengan NIM 210801035. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fisika mekanika berdasarkan hukum Pascal pada pabrik pompa hidrolik di Kluger Darat, di mana PPT ini merupakan tugas untuk menyiapkan dari mata kuliah fisika mekanika. Nah, pertama dari fisika mekanika. Mekanika adalah sebagai salah satu cabang ilmu fisika yang merupakan alat tempuh sekali membahas fenomena alam yang berhubungan dengan pergerakan benda-benda atau sistem di dalam alam semesta ini, baik secara abiotik maupun biotik, ataupun interaksinya. Atau setelah masalah fisik suatu peristiwa alam telah diketahui dengan seksama, maka untuk masalah tersebut lebih sempurna atau tepat atau eksak, perlu digunakan matematika. Mekanika ini terbagi atas dua bagian, yaitu kinematika dan dinamika. Nah, jadi apa sih itu kinematika dan dinamika, dan apa sih hubungannya dengan fisika mekanika? Nah, jadi yang pertama di sini, apa itu mekanika dinamika? Mekanika memiliki hubungan dengan dinamika. Ini bagian dari metode mekanika. Mekanika dan dinamika memiliki hubungan dengan usaha dan energi, di mana usaha adalah sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Selanjutnya, suatu benda telah menghasilkan usaha pada suatu benda apabila gaya yang diberikan menyebabkan benda tersebut berpindah tempat dari kedudukannya semula. Dan energi adalah sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Contohnya pada materi impuls, momentum, dan tumbukan ternyata juga memiliki hubungan dengan dinamika, mekanika, usaha, energi, dan gaya. Maksudnya di sini adalah semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar juga impulsnya. Impuls menunjukkan tingkat perubahan yang dia buat berlaku untuk selama waktu yang singkat. Jadi contoh dari dinamika tadi itu adalah materi impuls, momentum, dan tumbukan, yang dia memiliki hubungannya dengan usaha, energi, dan gaya, dan dia memiliki hubungannya dengan mekanika. Selanjutnya, di sini saya langsung jelaskan aja apa sih hubungannya, apa sih realisasi dari mekanika yang dimaksud dengan dinamika itu. Yang pertama di sini ada sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini merupakan gaya yang digunakan atau diberikan pada suatu titik akan dipindahkan menuju titik lainnya dengan menggunakan cairan berupa oli atau minyak yang ditekan atau dimampatkan. Dengan begitu, maka minyak atau oli yang dimampatkan tersebut dapat mendorong sisi lainnya sehingga dapat memberikan daya yang lebih besar. Pompa hidrolik sederhana menggunakan dua unit piston serta pipa berisi minyak atau oli. Ilustrasinya seperti ini, ada output dan ada input, dan juga ada gaya yang bekerja dari titik yang akan dipindahkan menuju titik lain dengan menggunakan cairan berupa oli atau minyak. Yang warna biru ini bisa dianggap sebagai minyak atau oli, sedangkan yang garis-garis ini merupakan gaya yang bekerjanya. Nah, cara kerja pompa hidrolik sederhana adalah dengan memberikan tekanan pada suatu kolam berisi minyak atau zat cair. Jadi, jika kamu memberikan tekanan pada sisi kanan pipa, maka sisi kiri pipa akan terangkat dan memberikan gaya yang besar ke sisi kiri pipa tersebut. Uniknya, pipa ini bisa memiliki panjang berapapun dan pompa hidrolik akan tetap bekerja dengan normal selama tidak ada kebocoran pada pipa tersebut, karena dapat mengurangi tekanan pada minyak atau oli. Di mana sistem hidrolik ini berkaitan dengan hukum Pascal.
di mana pompa hidrolik menggunakan prinsip hukum Pascal yang dalam realisasinya. Hukum Pascal ini merupakan hukum yang dicetuskan oleh Blaise Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di tempat tertentu dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan besaran dan tekanan yang sama rata. Hukum Pascal dinyatakan dalam rumus sederhana, yaitu tekanan hidrostatik sebanding dengan massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan perbedaan ketinggian zat cair berada di antara dua titik kolom. Jadi secara umumnya sistem hidrolik itu bisa dituliskan dengan rumus P1 sama dengan P1, sementara itu P juga memiliki dengan rumus P1 sama dengan P2, ini maaf agak typo. Sementara itu P juga memiliki rumus P sama dengan F per A, di mana tekanan sama dengan gaya per luas menampangnya. Artinya, meskipun tekanan pada kedua saluran ini sama, namun gaya pada kedua selang bisa berbeda kalau luas penampang kedua selang berbeda. Nah, kalau kita tadi udah membahas tentang sistem hidrolik, berarti realisasi dari sistem hidrolik ini adalah pompa hidrolik, di mana dalam pompa hidrolik ini digunakan dalam berbagai macam bidang, seperti pada bengkel cucian mobil yang menggunakan prinsip pompa hidrolik sederhana. Ada pula nih penggunaan pompa sepeda yang menggunakan pompa hidrolik. Selain itu, prinsip pompa hidrolik juga digunakan dalam mesin pres kapas. Lalu, apa sih hubungan mekanika dengan pompa hidrolik? Jadi, pompa hidrolik termasuk ke dalam bagian mekanika dinamika. Kenapa sih? Karena pada prinsip pompa hidrolik sendiri menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal berkaitan dengan luas penampang. Jadi, yang dimana jika semakin besar luasnya, makin berat yang dapat diangkat oleh pompa hidrolik ini. Dan mengapa pompa hidrolik termasuk ke dalam mekanika dinamika? Karena pompa hidrolik terdapat gaya, di mana gaya sendiri mempunyai hubungan dengan mekanika dinamika. Yaitu semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga impuls atau perubahan atau tingkat perubahan. Oke, sampai situ aja. Jadi di sini saya menjelaskan tentang sistem hidrolik yang dia tuh berhubungan dengan mekanika. Mekanika itu kan terbagi menjadi dua, yaitu dinamika sama yang udah kita jelaskan tadi. Dan di sini saya mengambil contoh dari dinamika itu sendiri, yaitu pompa hidrolik yang menggunakan sistem atau menggunakan prinsip dinamika. Kenapa? Karena dia memiliki gaya. Singkatnya seperti itu. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya paparkan bisa diterima dan mudah dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.